Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulaikan dalam ibadah kita, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita siapkan diri, siapkan hati terutama untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita bisa beribadah kepadanya. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang sudah mati, tetapi Engkau juga yang sudah bangkit, bahkan Engkau naik, dan Engkau sekali lagi akan datang untuk menjemput kami, gereja-Mu Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini Tuhan, biarlah kehidupan kami untuk kami bisa menggunakan waktu beribadah kepadamu. Dan sebelum kami beribadah kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, setelah seharian Tuhan sudah menolong melindungi kami. Hingga sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena belas kasihan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, untuk kami bisa hidup sampai sekarang ini, dan boleh menggunakan waktu ini untuk bisa beribadah kepadamu. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan kami, pikiran hati kami dan angan-angan kami yang tidak benar Tuhan, supaya kami layak untuk kami beribadah kepadamu. Dan sekarang kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan hadir memberkati ibadah kami. Namun demikian di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun juga, dan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji-muji serta menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengurapan yang dari surga, supaya sukacita, damai, sejahtera untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dalam ibadah sore hari ini kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong kami sekalian tetap memberikan kekuatan kesetiaan kepadamu dalam kami beribadah, mengiring Engkau, melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita ya untuk kita menggunakan waktu untuk kita bisa beribadah. Kita akan memuji Tuhan. Judulnya, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku. Haleluya. Gembalaku, dan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke
menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, menyelinapku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, pujian ini begitu luar biasa. Ya, hasil dari penggembalaan itu, kalau kehidupan kita betul-betul digembalakan sampai tergembala, suatu hasilnya Koda tadi mengatakan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia setia kepada Tuhan, setia sampai dia datang. Ya, diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Itu kerinduan di Raja Daud dalam tulisannya dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya saya tidak henti-hentinya untuk kita semua. Ayo kita semua untuk supaya kita digembalakan oleh Tuhan sampai betul-betul kita merasakan penggembalaan Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pujian kita sekaligus untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita persiapkan dalam buku Pesalo, saudara sekalian, Pesalo nomor 134, dia selalu beserta. Pesalo 134, dia selalu beserta. Haleluya. Waktu berlalu tanpa perubahan hidupku, semua caraku tempuh tetap tiada damai hatiku. Haleluya. Aku sadari Yesus telah lama menungguku. Dia mau membebaskan setiap dosa yang membelenggu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Berkat yang limpah telah dijanjikan buat kita jika kita taat melakukan setiap hukumnya. Bukan dengan kemampuan manusia yang lemah, namun dengan Roh-Nya menggerakkan hati kita. Dia selalu berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Kita semua perlu kelepasan dan rasa penanggung dosa. Haleluya. Bagi manusia yang penuh dengan kelemahan, di tengah cobaan yang mungkin melanda hidupku, selalu berdoa supaya jangan binasa. Dia tetap beserta. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Dan hadir senantiasa miliknya sampai genap rencananya. Dia selalu berdoa, tidak henti-hentinya. Gembala agung pemelihara jiwa, imam besar yang agung, berdoa senantiasa kepada kita. Haleluya. Yang perlu kelepasan dan rasa kedamaian. Haleluya. Selalu berdoa untuk kita semua. Haleluya. Kita semua yang perlu kelepasan dan rasa bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau, dan kami bersyukur berterima kasih punya Gembala Agung pemelihara jiwa, mempunyai imam besar agung yang selalu berdoa senantiasa kepada kami semua. Sebab kami menyadari Tuhan masih banyak kekurangan, kesalahan, masih banyak ikatan-ikatan yang perlu dilepaskan oleh Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu untuk memberikan diri ini kepadamu,
Biarlah Tuhan segala ikatan yang ada dalam pikiran hati kami ini Tuhan cabut, Tuhan lepaskan, hingga kami bebas dari segala ikatan. Sampai sewaktu-waktu Tuhan ketika Engkau mengangkat kami, membawa kami kepadamu Tuhan, ke rumahmu, maka tidak ada ikatan atau apapun juga yang bisa mengikat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawat-Mu, untuk kehadiran-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami. Sekali lagi sucikan hati kami, pikiran pandangan kami, supaya sungguh Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati ini Tuhan. Menjamah hati kami, melepaskan segala kekurangan, kelemahan, ikatan-ikatan yang coba mengikat hati, pikiran, dan angan-angan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepadamu saja. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan juga kepada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang lain bersama hamba-hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu melayani, menggembalakan sidang-Mu. Engkau juga ada di sana Tuhan, seperti Engkau ada di tengah-tengah kami dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan juga memberkati pengurapan yang sama Tuhan Engkau nyatakan kepada gereja-Mu, kepada hamba-hamba-Mu, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani dalam tugas penggembalaan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh Tuhan firman-Mu itu merupakan jawaban dalam setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi, dan firman-Mu akan menuntun kami, menyucikan kami, memperbaharui kehidupan kami, sampai kami nanti Tuhan ditampilkan tanpa cacat dan kerut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Engkau juga memberkati, Tuhan juga menolong, Tuhan menaruh kerinduan dalam hatinya untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, mohon kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih ya, lewat kesempatan ini saudara sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah semacam kita alami sekarang ini. Apalagi di hari-hari ini kita tahu saudara sekalian bagaimana keadaan dunia, ya, bagaimana kejahatan dunia, bagaimana situasi politik dan keamanan dunia ini. Sungguh-sungguh kalau kita bisa melihat, membuat hati kita, membuat diri kita ini miris. Tetapi puji Tuhan, kita masih boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Allah, dan kiranya firman Allah itu akan memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu dorongan, membuat kita menjadi semangat ya, untuk tidak berputus asa. Belum lagi kita harus menghadapi masalah-masalah yang menyangkut kehidupan kita, yang menyangkut soal ekonomi, yang menyangkut soal pekerjaan, yang menyangkut soal studi anak-anak kita, saudara sekalian, yang juga menyangkut persoalan-persoalan nikah, rumah tangga, maupun juga persoalan-persoalan yang lain, saudara sekalian, yang seringkali ya sedikit banyak, bahkan banyak mengganggu kita, termasuk juga ibadah pelayanan kita ini kepada Tuhan. Itu sebabnya ya di hari-hari ini biar kita coba menggunakan waktu yang ada ini, ya,
menggunakan waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita sekarang ini dihimpunkan oleh Tuhan, ya kita bisa beribadah ini sebetulnya kalau kita mau menyadari, bukan kita membuang waktu sebetulnya, tapi justru kita menggunakan waktu. Bukan membuang waktu, tapi menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, khususnya di gereja kita, di KGM ini saudara sekalian. Ya, Tuhan memberikan waktu, kesempatan, hari Minggu sore ini merupakan ibadah raya, lalu Rabu sore itu merupakan ibadah PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci satu. Yang dilanjutkan hari Kamis itu merupakan ibadah doa dan sembahyang kita kepada Tuhan. Biarlah waktu-waktu dalam penggembalaan ini kita tidak abaikan, tetapi kita betul-betul menggunakan waktu. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Kalau kita bisa menggunakan waktu, ya mungkin kita seolah kehilangan waktu, tapi Tuhan juga yang akan mengganti. Karena apa? Karena kita menggunakan waktu untuk kemuliaan, untuk kebesaran Dia, maka Dia juga pasti juga akan menolong kita. Dia tidak pernah merugikan kita. Tidak pernah merugikan kita. Itu sebabnya mari sebelum kita lebih jauh masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengajak untuk kita semua membaca dalam suratan Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, saudara sekalian, ayat yang ke-14. Ya, sampai dengan ayat yang sampai yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyinya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi di hari-hari ini bukan saatnya untuk kita tidur, apalagi tidur sebentar, melipat tangan sebentar, lalu berbaring saku. Ya, bukan waktunya untuk seperti itu. Justru Rasul Paulus dalam tulisannya, bangun, hei kamu yang tidur. Ya, kalau di hari-hari ini kita mungkin mengalami tidur rohani. Ya, tidur rohani, tidak menganggap ibadah suatu hal yang sangat penting buat kita. Ibadah itu kita anggap ya cuma samben. Ya, atau kalau ada waktu, tetapi tidak, ini Tuhan ingatkan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita bangkit dari antara orang mati, maka Kristus itu akan bercahaya, akan bersinar atas kamu, atas kita semua. Ini satu ayat yang memberikan satu dorongan kepada kita untuk supaya kita tidak tinggal dalam keadaan kita sekarang ini yang cenderung untuk tidur. Tidur ini oleh karena sesuatu hal, banyak hal yang membuat kita mengantuk dan tidur, saudara sekalian. Ya, untuk kita bermalas-malasan dan semua, ya oleh karena banyak hal yang membuat semacam ini. Tapi Tuhan katakan bangkit. Bangkitlah dari antara orang mati. Artinya harus ada satu tindakan. Harus ada perbuatan, tindakan yang nyata. Kalau kita bertindak, ada tindakan yang nyata, saudara sekalian, maka Kristus itu akan bersinar. Kristus yang bersinar itu akan terutama menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, dan menyinari tindakan kita, perkataan kita,
dan perbuatan kita. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi ini luar biasa. Perhatikanlah dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan cermat, bagaimana kamu hidup. Jadi ini saya nggak pernah memikirkan, orang tua kita pun belum tentu sampai bisa mengatakan semacam ini. Apalagi yang menyangkut ibadah maupun pelayanan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat karena cintanya Paulus ini kepada jemaat di Efesus. Bertindak, berbuat, dan sekarang perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti, dengan hati-hati, bagaimana kamu hidup. Nah, untuk itulah yang paling tahu secara pribadi adalah kita masing-masing. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini. Tidak usah melihat kehidupan orang lain, atau tidak usah kita mencari kesalahan orang lain, apalagi sampai kita menghakimi orang lain. Tapi biar kita masing-masing memperhatikan bagaimana kita hidup, kita menjalani hidup inilah. Apakah kita sudah benar? Kalau kita sudah benar, ya kita pertahankan kebenaran yang ada pada kita, bukan karena kita benar, ya, tapi karena pembenaran Tuhan itu yang membuat kita menjadi benar. Tetapi kalau sekiranya ketika kita memperhatikan kehidupan kita dan ternyata masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tadi pujian yang terakhir, dia imam besar, dia berdoa untuk kita. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan satu kelepasan, mendapatkan satu pertolongan tepat pada waktunya. Jadi kata ya bagaimana kamu hidup ini biar kita masing-masing mengkoreksi diri. Kalau kita ada kurang dan salah, ayo kita datang kepada Tuhan. Ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita sadar kita masih banyak kekurangan dan kelemahan, jangan pergi kemana-mana. Jangan mencari jalan yang lain. Ini kesempatan untuk kita bangkit. Ya, bangun untuk supaya kita mendapatkan lawatan dari Tuhan. Janganlah seperti orang bebal. Ya, jangan kita selalu bebal ini sukar untuk mengerti atau sampai kita tidak mau mengerti. Ya, kasarnya bebal itu sama dengan bodoh. Ya, jangan kita menjadi bebal, jangan menjadi bodoh. Ya. Ini yang menjadi nasihat untuk kita. Ya, janganlah seperti orang bebal, orang yang tidak mau mengerti, yang sukar mengerti, tetapi seperti orang yang arif, orang yang bijak. Ya, orang yang bijak ini digambarkan seperti orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Ya, digambarkan lagi seperti seorang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ini orang yang bijak, orang yang arif ini, orang yang bijak ini. Digambarkan sebagai orang yang membangun rumah di atas dasar. Ya, kenapa demikian? Kenapa Tuhan mengatakan janganlah lewat Rasul Paulus, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tadi saya mengatakan mempergunakan waktu, artinya kita bisa mengatur waktu.
kapan saatnya kita harus bekerja untuk mencari nafkah, kapan saatnya untuk kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Ini mempergunakan waktu. Jangan kita hitungan. Seringkali kita hitungan. Kita ibadah sudah, aku ibadah lagi. Buang waktu, buang biaya, dan semua. Tapi justru disebutkan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena sewaktu-waktu tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sewaktu-waktu tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa beribadah, untuk bisa melayani. Nah sekarang Tuhan sudah masih membuka waktu yang seluas-luasnya buat kita. Kita masih bebas untuk bisa melayani Tuhan, bebas untuk bersaksi, bebas beribadah. Nanti sewaktu-waktu biar kita punya uang, biar kita punya harta, biar kita punya jet pribadi sekalipun, pesawat pribadi sekalipun, atau kendaraan pribadi sekalipun, untuk mencari ibadah, untuk mencari firman, saatnya itu tidak ada. Dalam kitab Amos kita sudah jelas mendengar ada saatnya akan terjadi satu kelaparan. Bukan roti dan air, bukan makanan karena roti, tapi karena firman Allah. Orang akan mencari tapi tidak mendapatkan. Nah sekarang, dan pergunakan waktu yang ada. Artinya waktu, kesempatan ini masih ada. Dimanapun kita berada, ya sepanjang ada sinyal, saudaraku ya. Ya sinyal ini kadang-kadang juga menentukan, ya aduh aku nggak bisa loh lihat gini-gini karena nggak ada sinyal. Nggak tahu yang di tengah laut Mas Sony itu ada sinyal nggak di sana. Atau yang di hutan, ya di tengah hutan ada sinyal nggak di sana. Atau daerah-daerah tertentu sulit sinyal itu. Ya oke lah kalau memang seperti itu, saudaraku. Tapi sekarang kita kan masih bisa. Ya. Kadang Pak Said mengatakan, aduh, mau nyerah, nggak bisa, ya sinyal itu. Ya. Amat begitu. Tapi intinya kesempatan ini masih ada dan kita masih betul-betul masih bisa menggunakan waktu ketika Rasul Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada, biar kita gunakan waktu yang ada. Ingat, sebab ada saatnya tidak ada waktu untuk kita bisa beribadah. Tidak ada waktu dan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan firman Allah. Ingat baik, untuk kita semua. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena hari-hari ini ada jahat. Ini bagaikan kita diutus, ya seperti anak domba di tengah serigala. Jadi serigala ini gambar dunia yang jahat, kejahatan dunia ini yang siap untuk menerkam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ayat berikutnya, saudaraku, ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, dorongan semangat untuk kita, untuk supaya dalam keadaan apapun juga, biar kita di tengah-tengah serigala, biar kita diam di tengah takhta iblis sekalipun, dan pergamus yang sudah kita periksa. Tapi biar tetap kita menggunakan waktu, untuk supaya kita tidak sampai menyangkal Tuhan, menyangkal iman kita kepada Tuhan.
saudara sekalian. Ini hal yang luar biasa, membangkitkan semangatku, semangat kita semua dalam ibadah, pelan kita, pengikutan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa selalu saya mengatakan di saat-saat kita menghadapi bagikan domba, anak domba yang tidak berdaya ini, ya, seperti domba yang siap disembelih ini, dalam Roma pasal 8 dalam ibadah doa kemarin itu, kita harus menempatkan sebagai domba yang digembalakan, domba yang digembalakan sampai tergembala. Kenapa? Karena hanya tampilnya seorang gembala di tengah-tengah jemaat itu. Sekarang mungkin kita tidak seperti betul-betul secara fisik, kita menghadapi serigala yang buas, tidak, memang tidak. Tapi kita diperhadapkan, ya, dengan dunia yang disebutkan tadi, dengan segala kejahatannya itu, bagaikan serigala yang siap untuk menerkam kita dengan keinginannya, dengan keinginan mata, dengan keangkuhan hidup dan keinginan dagingnya itu. Ini yang siap untuk menerkam kehidupan kita. Tapi puji syukur, kemurahan Tuhan lewat firman pengajaran ini betul-betul Tuhan ingatkan. Bagi seekor anak domba ini, dia tidak membutuhkan yang lain. Yang dibutuhkan seekor domba yang lemah dan tidak berdaya hanya tampilnya seorang gembala. Prakteknya sekarang adalah firman penggembalaan itulah yang dibutuhkan kita semua. Saya juga sangat membutuhkan firman penggembalaan ini. Bagaimana saya bisa menggembalakan sidang jemaat kalau saya sendiri tidak digembalakan oleh Tuhan? Saudara sekalian, yang saya butuhkan, yang kita butuhkan adalah firman penggembalaan. Yang sekarang Tuhan juga percayakan kepada kita, sistem penggembalaan inilah yang Tuhan tawarkan, Tuhan tunjukkan kepada kita. Kenapa? Untuk supaya kita tidak menjadi mangsa daripada serigala, tidak diterkam oleh serigala. Maka dari kita adalah kehidupan kita jelas di sini. Kalau bicara tentang gembala atau penggembalaan itu, maka pasti tidak bisa lepas dari kandang penggembalaan. Ini yang selalu saya menekankan untuk diriku sendiri, dan untuk kita semua sidang jemaat. Jangan sampai di hari-hari ini kita tidak bijak, tidak mau menggunakan waktu, tidak mau digembalakan, atau tidak mau sampai kita bisa tergembala. Tuhan sediakan ini. Kenapa ketika kita digembalakan dan tergembala, saudara sekalian, arti rohani daripada penggembalaan ini, saudaraku, tentu kalau ada domba, ada gembala, maka yang pasti harus ada kandang. Ini syarat penggembalaan. Syarat untuk kita digembalakan sampai tergembala itu ada domba, ada gembala, maka harus juga ada kandang penggembalaan. Kandang ini bicara tentang tempat di mana kita digembalakan oleh Tuhan. Bagi kehidupan kita yang ada di GKGM, ayolah kita masuk dalam kandang penggembalaan. Gereja Kristus Gembala Menang tidak mengikat kepada siapapun juga, tapi biar firman penggembalaan itu yang mengikat kita. Digembalakan untuk supaya tergembala. Dan di sana kita bisa melihat
Ya, kandang penggembalaan itu untuk sekarang. Ya, untuk supaya domba-domba itu aman dan terjamin dan terpelihara, saudara. Untuk supaya kita bisa lepas dari serigala itu, tampilnya seorang gembala tadi penting. Tapi kandang penggembalaan juga penting untuk supaya apa? Untuk supaya dengan adanya kandang ini tidak ada kesempatan adanya kandang ini, adanya gembala ini tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan untuk serigala itu merongrong, apalagi masuk, saudara. Maka prakteknya untuk sekarang ini kandang penggembalaan itu dalam tabernakal, saudara, ini menunjuk ruangan suci. Menunjuk ruangan suci yang di dalamnya ada 3 macam alat. 3 macam alat, saya langsung saja, ini menunjuk kepada 3 ketekunan. 3 macam ketekunan dalam ibadah itu. Saya sebutkan saja mulai dari pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya seperti hari ini. Ya, ada pujian, ada kesaksian-kesaksian mestinya. Silakan kalau saudara ingin ya memberikan satu kesaksian, memberikan kesaksian dalam bentuk pujian, coba direkam nanti dikirim. Ya, karena kita belum bisa tatap muka ya, inilah cara yang Tuhan berikan. Silakan. Sudah akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan atau kesaksian. Ya, pelita emas itu ketekunan dalam ibadah raya. Di saat itulah karunia-karunia Roh Kudus akan dicurahkan kepada jemaat semua. Ya, sama dengan kita sedang bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Lalu alat yang kedua dalam ruangan suci ada meja roti sajian, saudara. Ini bicara tentang ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sama dengan kita sedang bersekutu dengan anak Allah. Luar biasa. Jadi ini bukan peraturan tapi harus menjadi satu ketekunan yang membuat hati kita rindu untuk selalu ya firman Allah diungkap-bukakan. Kita dibawa untuk kita mendalam lagi dalam firman Allah. Dan sekaligus kita dibawa oleh Tuhan untuk menikmati kasih Allah yang lebih lewat perjamuan suci, tubuh dan darahnya Kristus. Alat yang ketiga ada mesbah dupa emas, ketekunan ke dalam ibadah, doa dan penyembahan. Ini merupakan proses perobekan daging, merupakan suatu puncak dari ibadah, dari ketekunan ibadah raya itu dan ketekunan ibadah pendalaman Alkitab perjamuan untuk mendorong kita untuk kita bisa bertekun dalam ibadah doa dan penyembahan. Dan disitulah proses perobekan daging itu berjalan sampai daging ini betul-betul terobek. Ini sama dengan kita sedang bersekutu dengan Allah Bapa. Kalau kita ringkas, kalau kita tekuni dengan 3 macam ibadah ini, sama dengan kita bersekutu dengan Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, yang sepenuhnya kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kalau kita tekuni ulang-ulang, saya mengatakan suatu, ini akan menjadi harta yang permanen. Hanya 3 macam harta yang kita bawa. Ya, tadi pelita emas itu akan memuncak. Ibadah raya itu akan memuncak. PA juga akan memuncak. Ibadah doa akan memuncak. Menjadi isi daripada tabut perjanjian, menjadi isi dari gereja sempurna,
menjadi isi daripada mempelai perempuan Tuhan. Ya, pelita emas itu akan memuncak, akan menjadi tongkat harum yang bertunas, berbunga dan berbuahkan buah badang. Itulah pengharapan. Meja roti sajian saudaraku akan memuncak, akan menjadi buli-buli emas yang berisi mana. Itulah iman yang permanen. Ya, iman yang permanen, saudaraku. Dan yang ketiga adalah ibadah doa penyembahan atau mesbah dupa emas ini akan memuncak juga menjadi 2 loh batu. Iman, harap, dan kasih ini akan menjadi isi daripada gereja sempurna, mempelai wanita Tuhan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Itu sebabnya kenapa ketika kita diizinkan masih hidup di dunia yang bagaikan domba, yang ya anak domba di tengah-tengah serigala ini, perlu adanya gembala, perlu adanya penggembalaan ini untuk supaya bukan saja kita terpelihara, tetapi sampai kita juga mendapatkan suatu perlindungan. Sebab di sana ada serigala. Ada serigala. Kalau dalam tabernakel ada papan jenang. Ada tudung dengan 4 lapisnya itu. Papan jenang yang punya dasar dari perak semuanya ini. Papan jenang yang disalut dengan emas murni luar dan dalam ini. Ini akan menjadi pelindung. Akan menjadi pelindung. Itu sebabnya saya mengatakan, kalau kita ada dalam kandang penggembalaan, kita ada dalam kandang penggembalaan, maka adanya gembala di bumi ini untuk selalu berdoa syafaat, membawa domba-domba itu yang adalah miliknya Tuhan, dibawa kepada Tuhan dalam doa penyautannya. Maka gembala agung pemelihara jiwa itu, dia yang akan mengulurkan tangannya. Ingat, gembala di bumi membawa di hadapan Tuhan seperti domba-domba miliknya Tuhan. Maka gembala agung pemelihara jiwa, dia akan menerima, akan mengulurkan tangannya untuk menolong dan memelihara sekaligus menjaga kehidupan kita. Saudara sekalian, sekaligus kalau kita benar, kita hidup digembalakan dan tergembala satu, bukan saja kita dipelihara, dilindungi, dijaga satu, tapi betul-betul kita akan hidup dalam kesucian Tuhan. Hidup dalam kesucian Tuhan. Dalam Imamat pasal 21, Imamat pasal 21 ayat yang ke-12. Ya, ayat itu mengatakan, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi ini yang mengatakan Tuhan. Kenapa kita harus ada dalam kandang penggembalaan? Kenapa kita harus selalu berada dalam ruangan suci itu? Supaya kita terjamin, kita tetap dalam kekudusan Tuhan. Ini yang membuat kita, membuat kita ini kuat, membuat kita tidak putus asa, tidak gampang kecewa. Kalau kita berada dalam kandang penggembalaan, kalau kita dalam kesucian Allah itu,
betul-betul kita akan terpelihara dan terjaga. Nah, itu sebabnya saya kembali menekankan kenapa demikian, apalagi dengan yang dikaitkan dengan pekerjaan, dua pekerjaan yang Tuhan sedang percayakan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan yang Dia lakukan. Pekerjaan kelepasan dan penebusan lewat Injil keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pekerjaan yang lebih besar, yaitu pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana mungkin kalau kita tidak dalam kesucian, hidup dalam kesucian, bukan kita suci, tapi firman penggembalaan itu yang selalu menyucikan kita, memungkinkan kita untuk kita bisa bekerja. Di satu sisi kita bekerja untuk diri kita, untuk kebutuhan kita, tetapi juga ingat bahwa Tuhan juga memberikan kepercayaan pekerjaan yang lebih besar, saudara sekalian. Untuk bekerja dalam rangka pembentukan tubuh Kristus ini, biar ini kita terima. Kita mengerjakan pekerjaan ini. Kenapa? Sebab pekerjaan yang lebih besar ini membawa kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk nanti ditampilkan sebagai gereja sempurna, mempelai wanita Tuhan yang sudah siap, mempersiapkan gereja sempurna untuk nanti disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu sebabnya sekali lagi di saat kita diperhadapkan dengan dunia ini, bagikan serigala yang buas ini, dunia yang buas ini, yang dikerjakan oleh setan ini. Jadi dunia ini sudah diatur, disetting, dikuasai oleh setan, dan kalau kita tidak di hari-hari ini tidak bijak, tidak mau digembalakan, kita akan hancur binasa. Kita akan menjadi bulan-bulan dan dari serigala, dan kita akan binasa. Dan di dalam kandang penggembalaan itu juga, saudara sekalian, dan kandang penggembalaan itu juga adalah sesungguhnya tempat di mana untuk kita, tadi disebutkan untuk supaya kita tetap dalam kesucian Tuhan, untuk supaya kita tetap terpelihara, terlindungi. Tapi lebih dari semua itu, di kandang penggembalaan ini tempat di mana untuk supaya setiap hati kita ini bisa terjaga, artinya bukan kita harus tinggal di gereja, bukan itu. Untuk sekarang firman penggembalaan itulah yang akan membuat kehidupan kita dan yang membuat hati kita itu tetap terjaga. Tetap suci artinya tetap terjaga. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi firman penggembalaan atau firman kebenaran itu yang membuat hati kita itu terjaga. Ada ayat mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa ada kata kewaspadaan? Sebab serigala itu, dunia dengan segala kejahatannya ini sedang mengincar kehidupan kita. Bagaimana untuk supaya hati ini bisa terjaga kalau kita tidak tergembala oleh firman penggembalaan? Tidak terjaga oleh firman kebenaran ini, mustahil. Apalagi di hari-hari ini, hari yang jahat ini, mustahil. Coba Amsal Sulaiman,
Amsal Sulaiman pasal yang keempat, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang keempat, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ya, di samping kita tetap dalam kekudusan Tuhan, Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini sangat menentukan. Kenapa Raja Sulaiman dia menekankan jagalah hatimu? Tapi dia juga bersaksi, ayat-ayat awal dia mengatakan, ya, ayat yang ketiga katakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya. Kenapa demikian? Kenapa hati itu bisa terjaga? Karena ada petunjuk-petunjuk. Karena kita memegang petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan atau firman penggembalaan itu. Ini yang membuat betul-betul hati itu terjaga. Terjaga dari apa? Ya, dari buasnya serigala, buasnya dunia ini. Kalau hati kita terjaga, maka kita pasti akan bisa seperti sidang jemaat Pergamus. Kenapa? Kita tidak bisa dipengaruhi sekalipun diam di tengah tahta iblis, sekalipun kita berada di tengah serigala, kita tidak bisa dipengaruhi atau terpengaruh satu. Karena adanya firman Allah, karena adanya gembala agung memelihara jiwa, oleh karena adanya firman penggembalaan itulah yang membuat hati itu tetap tenang. Hati itu tetap damai sejahtera, membuat hati tetap tenteram. Ini saudara sekalian, coba ini kita baca. Kembali kita membaca ulang ya, dalam Yesaya pasal 32 ya. Baru-baru ini kita juga baca, tapi tidak mengapa kita baca lagi. Kita baca lagi ya. Ayat 17. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran. Ya, itu sebabnya Injil Matius mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi kebenaran itu mutlak dalam kandang penggembalaan, atau yang saya sebut firman penggembalaan itu. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi yang membuat kita damai, yang membuat kita tenang, yang membuat kita tentram itu bukan karena besarnya gereja. Ya, kalau ditentukan oleh besarnya gereja, kasihan, kita ini kasihan, gereja kita kecil. Ukurannya adalah di mana ada kebenaran, di mana ada firman kebenaran, di mana ada firman penggembalaan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini yang membuat kehidupan jemaat, kehidupan kita semua, kehidupan dalam penggembalaan itu termasuk gembala, juga jemaatnya itu damai sejahtera. Sekalipun harus diperhadapkan dengan situasi yang seperti sidang jemaat Pergamus.
tapi dia diberikan Tuhan lewat kebenaran firman Allah ini. Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, akibat kebenaran ialah keterangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lah, kalau sudah kita mendapatkan ini, dalam keadaan situasi apapun kita, tetap kita damai sejahtera, tetap kita tenang, saudaraku, tetap kita tentram, saudara sekalian, maka kita tidak akan terpengaruh ketika kita harus mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di samping kita berupaya, berusaha ya di dunia untuk kepentingan kita, maka kita tetap bisa beraktivitas dalam ibadah pelayanan untuk terwujudnya tubuh Kristus yang sempurna ini. Kenapa ini penting? Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman ini penting untuk kita bisa bekerja. Bekerja dengan senyap, bekerja dengan tenang, beribadah dengan tenang, beribadah dengan tentram, sekalipun saat nyatane itu kita diperhadapkan banyak hal hari-hari ini. Banyak hal yang membuat kita tidak menjadi tenang. Tapi kebenaran itu, firman penggembalaan itu, yang akan menolong kita, mempersiapkan kita. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita bersyukur, berterima kasih kalau kebenaran atau firman penggembalaan ini untuk menolong kita, mempersiapkan kehidupan kita, ya, untuk dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, hati yang tentram, kita bisa leluasa untuk melakukan, untuk mempersiapkan kita semua. Kenapa demikian? Sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, untuk mempersiapkan sidang jemaat ini, gereja ini, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab ayat mengatakan, kenapa ini penting untuk kita mempersiapkan ini. Dan dari pihak kita harus berjaga-jaga. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita untuk supaya kita berjaga-jaga. Kenapa Tuhan itu kaitkan kita untuk kita bekerja dalam rangka pembentukan tubuh Kristus, mempersiapkan sidang jemaat ini, untuk supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan itu kapan datang, tapi dalam ayat firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Injil Markus pasal yang ke-13, Injil Markus pasal yang ke-13, ya, ada perikop ya yang nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, dimulai dari bagaimana kita hidup digembalakan dan tergembala. Kita tetap hidup dalam kesucian. Kita bisa menjaga hati ini dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ katakan terpancar kehidupan. Ayat Amsal Sulaiman tadi mengatakan. Nah, sekarang ya kita dipersiapkan itu, saudaraku, untuk apa? Untuk kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Markus pasal 13 ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah
waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Jadi sikap berjaga-jaga itu untuk sekarang adalah ketika kita setia kepada Tuhan, kita setia dalam kandang penggembalaan, kita digembalakan, itulah sikap jaga kita. Kenapa di situ? Sebab di dalam kandang penggembalaan kita disiapkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan lewat firman-Nya itu. Untuk menghadapi tadi ayat 30, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Dia pergi, digambarkan seorang yang bepergian jauh, yang kita tidak tahu kapan dia itu pulang. Kapan dia itu pulang, dan semua tugas-tugasnya diserahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Pekerjaan serahkan kepada hamba-hambanya, dan penjaga pintu dipesankan untuk supaya dia berjaga-jaga. Manakah ya, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Jadi digambarkan kedatangan Tuhan di satu sisi. Kenapa kita harus berjaga-jaga, harus bersiap-siap? Tadi saya katakan, siap jaga kita adalah kesetiaan kita dalam kandang penggembalaan. Disebutkan sini, ya, disebutkan di sini, ya. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Bagikan orang yang bepergian jauh, yang kita tidak tahu kapan pulang. Ini yang pertama. Ini sikap yang harus kita ambil, yang kita pertama. Bagikan orang yang bepergian jauh, kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi di sisi yang lain dia katakan, ya, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Di satu sisi kita diizinkan untuk supaya kita bersikap seperti seorang bepergian jauh kapan datangnya. Tapi di sisi yang lain adalah bahwa kita juga dikatakan menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi buta. Artinya apa? Sewaktu-waktu dia datang. Ya, sewaktu-waktu dia datang. Artinya kita harus berjaga-jaga. Saya akan menunjukkan sekarang. Ketika Tuhan izinkan dalam ayat kalimat ini, seperti orang yang bepergian jauh, kita belum tahu kapan dia datang. Bagi kita, perhatikan, bagi kita adalah kesempatan untuk kita bekerja, kesempatan untuk kita melayani Tuhan, kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, kesempatan untuk kita bisa menggunakan waktu. Kenapa? Sebab dia nggak tahu kapan akan pulang. Bagikan dia masih lama pulang. Buat kita ada kesempatan untuk kita bisa bekerja, bisa mempersiapkan diri untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi yang harus diingatkan, jangan kemudian nanti kita menjadi lengah. Jangan membuat kita menjadi lengah. Masih datang, lama datangnya. Bukan saja lengah, saudara sekalian. Bukan saja lengah, tapi sewaktu-waktu kita akan menjadi pengejek. Kenapa? Masih datang. Kata nenek-nenek moyang kita juga begitu-begitu. Beritanya tentang Tuhan datang, Tuhan. Mana datangnya? Nggak ada datang.
jangan kita menjadi lengah, tapi juga jangan sampai kita jadi pengecek, tapi justru sebaliknya, kalau dia belum datang, dia pergi jauh, dia belum pulang, ini kesempatan untuk kita bisa menggunakan waktu. Ayat mengatakan sebab dia juga tidak menghendaki ada satupun kehidupan yang binasa. Saudara sekalian, 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, jangan ditutup. Markus pasal 13 ini, saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, kalau dia pergi jauh belum pulang atau dia belum datang kembali, jangan kita lengah, tapi juga jangan kita mengejek tentang kedatangan Tuhan. Ya, 2 Petrus, tetapi yang terjadi dan 2 Petrus ini mengatakan demikian, saudara. Ya, ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Menjadi pengecek bukan hanya lengah, bukan hanya tidak berjaga, tapi juga lengah, tapi malah menjadi pengecek-pengecek. Pengecek-pengecek ini bukan orang yang tidak tahu tentang kedatangan Tuhan. Dia tahu, dia katakan kok. Ya, sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Di manakah janji tentang kedatangannya? Nah, itu sebabnya di satu sisi justru itu kesempatan untuk kita bisa bekerja, mempersiapkan diri lewat kandang penggembalaan, lewat ibadah pelayanan kita. Tapi di sisi yang lain, jangan sampai kita menjadi pengecek itu. Tuhan itu tidak pernah melenjani. Itu sebabnya ayat yang ke-9 dia tegaskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, dia sabar. Sebab dia tidak menghendaki ada satupun binasa. Itu sebabnya Markus pasal 13 tadi jelas mengatakan, kesempatan buat kita sesungguhnya. Ya, kesempatan kalau dia katakan, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, ini kesempatan dipertegas oleh Rasul Petrus dalam tulisannya, ia sabar terhadap kamu. Atau sekalipun ya Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya suatu kelalaian. Justru ini kesempatan buat kita untuk kita bisa bekerja dengan hati damai, hati yang tenang, hati yang tentram. Dan sikap jaga kita tadi saya mengatakan, justru kita ketika kita di kandang penggembalaan dan kita tergembala, ada sikap jaga kita. Jadi sekali lagi, di satu sisi kesempatan untuk kita bisa mempersiapkan diri, untuk kita bisa bekerja dalam rangka pembentukan tubuh Kristus yang akan disempurnakan. Tetapi juga jangan kita lengah, karena dia juga mengatakan, entahkah itu menjelang malam, tengah malam,
larut malam atau pagi-pagi buta. Kembali kepada Markus pasal yang ke-13 tadi, ayat 36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Kalau dia mengatakan entahkah itu menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta, artinya untuk kita harus berjaga-jaga. Jangan kita menjadi lengah. Jangan seperti 10 anak dara yang bodoh. Ya, dia hanya punya pelita, nggak punya minyak. Dia berharap nanti saya bisa pinjam nempel minyak. Tapi ketika tengah malam mempelai itu datang, maka dia tidak ada kesempatan lagi. Ada kesempatan untuk membeli minyak, tetapi dia tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam pesta itu, karena pintu sudah ditutup. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Cerita dalam Injil Matius pasal 25 ini biar mengoreksi kita, mengingatkan kita untuk kita bisa memperhatikan. Artinya sekaranglah kesempatan di kandang penggembalaan ini. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Manakala dia sewaktu-waktu datang, kapanpun datang, maka sidang jemaat Tuhan, kehidupan kita semua betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan. Ayo kita baca sedikit untuk melengkapi penjelasan ini, saudara. Ya, Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Ya, kita lihat dari cerita ini, saudaraku. Ya, sekalipun sering kita membaca, saudaraku, tapi tidak mengapa kita membaca. Tidak usah seluruhnya dibaca, saudaraku. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Injil Matius pasal 25 ayat 3. Kita loncat-loncat aja. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Artinya satu, dia tidak berjaga. Satu, dia lengah, menganggap enteng, satu. Tapi yang satu ini bijaksana. Yang satu disebutkan bodoh, tapi yang satu ini bijaksana. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi sesungguhnya di antara dua ini juga ada kelemahan. Dia tertidur karena lama, dia pergi jauh, tidak tahu kapan dia datang, dan tertidur. Dua-duanya tertidur. Ini menunjuk kelemahan kita, kekurangan kita, tapi Tuhan mau menolong kita dalam kelemahan kita ini. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, di sini menentukan suatu. Ketika berita mempelai itu datang, sambutlah dia, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Ini pelajaran yang sangat penting.
lengah, tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap, mengharapkan orang lain. Padahal sewaktu-waktu nanti ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, kita tidak bisa nebeng ke orang lain. Suami nggak bisa kepada istri, istri tidak kepada suami, anak tidak bisa kepada orang tua tidak bisa kepada masing-masing. Ini loh terbukti 10 anak darah ini, 5 anak darah yang bodoh ini, yang tidak bersiap ini, dia berharap nanti bisa pinjam, nempel. Orang Jawa bilang, tapi sewaktu-waktu tidak bisa semacam itu. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita secara pribadi kepada Tuhan. Ini pengalaman. Itu sebabnya jangan sampai ini terjadi. Lebih baik ketika dia belum datang itu, kita belum tahu kapan dia datang, tapi sikap kita seperti entah itu tengah malam, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau artinya kita harus bersikap, harus tetap selalu berjaga-jaga. Dan kita bisa melihat, yang bijaksana mengatakan, nanti tidak cukup, lebih baik kamu beli ke tukang minyak. Mungkin dia pergi, saudara. Mungkin dia pergi, baru tersadarkan, saudara. Dia tersadarkan saat mempelai itu datang. Baru dia beli minyak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ini peringatan yang keras buat kita. Yang bijaksana, dia bisa menyambut mempelai yang datang, dan ketika datang, sungguh-sungguh, ya, dia masuk, dia katakan, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi ini menemplak kita, mulai dari saya dan kita semua, untuk kita bersikap acuh. Jangan sampai kita bersikap acuh tak acuh. Jangan kita bersikap rasa tidak butuh, tidak perlu untuk berjaga-jaga. Tidak butuh digembalakan, apalagi sampai tergembala. Tidak perlulah setia-setia kepada Tuhan, membuang waktu. Gak usah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, buang waktu. Nanti rugi. Hati-hati. Cerita ini memberikan templaan pada kita. Biarpun kita ini sudah berupaya, berusaha, kalau pada akhirnya kita ditolak, akan menjadi sia-sia. Dan Tuhan itu dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Padahal kita katakan kita juga melayani Tuhan, kita juga pergi gereja, karena kita tidak menunjukkan sikap berjaga, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita digembalakan tapi tidak mau tergembala oleh firman penggembalaan itu. Akibatnya fatal. Dan itu sebabnya ayat terakhir mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya. Biarlah ibadah pada sore malam hari ini sungguh-sungguh memberikan koreksi kepada kita. Memberi koreksi kepada kita untuk supaya di hari-hari ini ya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya dia belum datang, kita ada kesempatan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tapi sikap kita dinanti oleh Tuhan. Yang paling aman sekali lagi, ayo kita hidup dalam penggembalaan. Hidup digembalakan oleh Tuhan. Kalau kita digembalakan oleh Tuhan, artinya hidup kita ditanggung di tangannya Dia. Kenapa? Sebab kita adalah miliknya. Hidup di tangannya Dia itu, dalam genggaman tangannya yang kuat itu, maka kita aman. Kemarin Dia mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal dia, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku akan memberikan kehidupan yang kekal kepada dia. Tidak seorang pun yang bisa menjamah. Artinya kita betul-betul dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Berarti kita aman bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan melakukan pujian dari NR, saudaraku. Dari NR nomor 396, ku di tanganmu. 396, ku di tanganmu. Haleluya. Hatimu. Sidang jemaat kita semua, kita aman dalam kandang pengembala. Sebab Dia Gembala Agung pemelihara jiwa yang sudah menyerahkan nyawa untuk kita domba-dombanya. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang memegang kita, menggenggam kita. Haleluya. Ya, kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kehidupan yang dipersiapkan, kehidupan yang berjaga-jaga selalu akan kedatangan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami merasakan kenyamanan ini. Kami merasa aman Tuhan, sebab Engkau yang memegang kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami, bahkan Engkau juga yang mempersiapkan kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bentangan firman-Mu, membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari di dunia ini yang penuh dengan kejahatan ini. Namun demikian Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah Tuhan Engkau tidak memperhatikan kami. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Kami ada di hati-Mu, kami ada di pikiran-Mu, kami ada di angan-angan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih biar berkat firman-Mu ini betul-betul tertanam, tertukik dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Ketika Engkau mengatakan, aku datang segera, dan kami boleh memberikan jawab, amin, datanglah Tuhan Yesus, haleluya. Itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini, sudah menolong dan memberikan pencerahan kepada kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya pada hari ini tanggal 18 April. Kita bersyukur, berterima kasih sekali lagi dalam keadaan semacam ini Tuhan masih menolong saya, menolong kita semua, memperhatikan kita. Dunia sedang goncang-gancing, tapi Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada kita. Kita akan aman jika kita ada dalam genggaman tangan gembala yang akurat. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita nanti hari Rabu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang mau mempergunakan bisa mempersiapkan diri, dan tolong para pelayan Tuhan untuk bisa memperhatikan ini ya, yang bertugas terutama untuk memperhatikan firman Tuhan, dan sekaligus nanti lagu-lagu pujian akan segera dikirimkan untuk kita bisa pelajari. Dan saya berharap saudaraku, lagu-lagu pujian itu juga bisa selaras dengan pemberitaan firman Tuhan, yaitu yang kita harapkan supaya betul-betul nanti sinkron saudaraku ya, bisa ya akan selaras, itu akan baik untuk keseluruhan sidang jemaat sekalian ya. Juga nanti diteruskan pada hari Kamis itu ada ibadah doa dan penyembahan. Biar ibadah-ibadah ini biar kita tekuni seperti apa kata firman Tuhan, supaya betul-betul kita hidup dalam kesucian, kita betul-betul bisa menjaga hati ini lewat kebenaran firman Allah yang dibentangkan dalam setiap ibadah itu, untuk kita bisa dipersiapkan oleh Tuhan.
Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita di hari-hari ini kita belum tahu sampai kapan untuk kita bisa beribadah secara tatap muka. Tapi biarlah kesempatan yang ada, apapun sekecil mungkin selubang jarum, sekalipun kalau itu merupakan suatu kesempatan, biar kita gunakan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengomel, tapi kita melakukan ini dengan sukacita, dengan bergembira, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tadi ayat mengatakan ada saatnya untuk kita tidak mendapatkan kesempatan atau tidak ada kesempatan, biar kesempatan yang ada, biar kita gunakan untuk kita melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Ya, tetap kita menjaga prokes, protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita. Ya, kita saling mendoakan satu dengan lain. Saya sebagai gembala dalam jemaat GKGM ini selalu membawa kepada jemaat ini kepada Tuhan. Tolong jaga lindungi mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun, supaya Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi kita semua. Ini doa dan harapan saya. Sudah seluruh sidang jemaat juga saling mendoakan, dan saya mohon secara khusus untuk mendoakan saya supaya Tuhan memberikan firman Allah. Kerinduan saudara akan dinyatakan oleh Tuhan nanti lewat pemberitaan firman Tuhan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita akan berdoa bersama untuk seluruh sidang jemaat, dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, sekaligus ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kebaikan dan anugerah kasih sayangmu kepada kami. Engkau sudah melimpahkan berkat-Mu kepada kami lewat pemberitaan firman Allah yang memberikan dorongan semangat, membuat hati kami berkobar-kobar, tidak berputus asa, tetapi justru sebaliknya, kami boleh dibuka hati kami untuk kami boleh memandang pribadi-Mu, mempersiapkan diri, sebab Engkau segera datang kembali Tuhan. Terima kasih. Meteraikan sekali lagi firman-Mu dalam hati kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu hanya kecil, tidak berdaya, tapi hamba punya Engkau yang besar, Engkau Gembala Agung. Kami membawa jemaat-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri ke tangan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi jemaat-Mu. Nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan daripada jemaat-Mu, Tuhan Engkau kiranya memberkati semua. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam proses pemulihan Bung Teddy, Tuhan juga kuatkan, berikan pemulihan dan sampai kesembuhan secara sempurna. Yang dalam masalah persoalan, Engkau biar ada. Masalah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan semua, Tuhan juga menolong semua. Yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun. Engkau juga ada di sana Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, peliharakan sidang jemaat-Mu. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami Tuhan, seperti kata firman. Ajarkan kami untuk senantiasa bersekutu dengan pribadi-Mu, dengan Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini Tuhan. Lewat Allah Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah, biar Tuhan juga tolong memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk mampu mengatasi apa yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Terutama tetap memberikan kebebasan untuk umat-Mu beribadah kepada-Mu. Bencana alam di mana-mana Tuhan
ataupun kejadian-kejadian lain yang terjadi dalam bangsa kami. Tuhan, di sana juga ada anak-anak-Mu, ada umat-Mu di sana. Biar Tuhan juga mengulurkan tangan, tidak menjadi putus asa, takut dan khawatir, tapi tetap memberikan hati yang semangat kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kehidupan kami anak-anak-Mu, mengganggu bangsa kami, Tuhan, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang kami akan berpisah satu yang lain. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan sehat-sehat selalu buat kita semua. Puji Tuhan. Salam buat keluarga semua.